duluan ya. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Bisa duduk di mana aja, nanti saya duduk di tengah. Baik, Bu. Jadi nyaman ya duduknya ya. Aduh, ini dalam rangka apa nih? Mbak Intan sama Mbak Devi menggunakan baju bebas. Tadi kelas detektif. Jadi, waduh anak-anak aktif kita ya, anak-anak aktif kita ya, selalu. Kebetulan tadi ada acara kelas meeting kan, Bu. Kita acara kita. Alhamdulillah, lancar ya baca Lancar. aja bisa exam. Oke anak-anak, maaf sebelumnya saya antar dulu. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung kenapa kok ibu mengumpulkan teman-teman pada hari ini gitu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, gitu. Nama ibu Cindy Oktamelinda. Siapa teman-teman lupa sama ibu karena memang ibu sebagai guru BK tidak ada jam masuk kelas ya teman-teman. Jadi jarang berjumpa, kita bertemu mungkin di jalan, Mbak Rizky tiba-tiba ibu gitu. Ada saya gitu. Nah, pada hari ini teman-teman, kenapa ibu kok mengumpulkan teman-teman di sini? Ibu akan melaksanakan konseling kelompok. Ada yang pernah mungkin konseling kelompok apa? Belum sih, belum pernah dengar. Ibu jelaskan dulu ya. Nah, konseling kelompok ini nanti sama kayak konseling biasa individu, belum pernah ya satu-satu, alhamdulillah udah pernah semua teman-teman. Nah, kalau individu nanti sendirian gitu. Nah, konseling kelompok ini kita dari kelompok teman-teman. Jadi permasalahannya nanti mungkin bakal ke expose satu-satu, tapi jangan sungkan gitu, jangan merasa khawatir gitu nanti akan bocor permasalahannya, tidak. Kita satu sama lain itu nanti akan saling menguatkan, akan saling mendapatkan feedback gitu dari konseling ini. Nah, kenapa kok ibu memilih Mbak Imro, Mbak Devi, Mbak Risti, Mbak Anggi ke sini? Karena teman-teman ini memiliki beberapa kesamaan. Ada yang tahu apa ya? Kira-kira ada yang punya masalah? Enggak punya kesalahan, kenapa dipanggil? Masih kaget semalam ibu chat. Iya, ada apa? Hari ini ada diskon, mungkin maaf ibu memanggil jam segini. Biasanya aku cuma kelas meeting aja. Kelas meeting aja. Kemarin di mana UASnya? Ya, susah sih, Bu. Ya, karena dilakuin. Dilakuin aja. Itu kelas 11 sih bener ya? Iya. 11 apa Mbak Imro? 11-1. 11 11-3. 11 3, 11 apa? 11-2. 11 2. Saya 11-1 juga. Oh, sekelas. Iya. Mbak Imro sama Sekelas. Oh iya. Beda-beda itu mungkin Mbak Imro sama Mbak Anggi udah kenal gitu ya. Tapi kan mungkin teman-teman Mbak Listi, Mbak Devi itu mungkin belum begitu akrab. Mungkin ibu nggak tahu ya. Kalau udah akrab juga mungkin bisa perkenalan dulu. Nanti setelah perkenalan ibu jelaskan kenapa Pak teman-teman dihadirkan di sini. Gitu. Oke, mungkin dari Mbak Listi dulu. Ini perkenalan nama. Perkenalan nama, terus apa lagi ya? Enaknya apa lagi? Kelas. Terus mungkin mata pelajaran kesukaan deh gitu. Ayo. Oke teman-teman, di sini nama aku Listi. Aku dari kelas 11-2. Aku paling suka matematika. Suka matematika. Dia ada yang suka matematika juga. Matematika itu menyenangkan loh. Menyenangkan ya, ayo. Temannya Max berarti. Betul. Aduhnya. Kalau Saya perkenalkan, nama saya Anggi Kurniawati, biasa dipanggil Anggi. Aku dari kelas 11-1. 11-1. Oke, Ya. mata pelajaran kesukaannya? IPA sih, Bu. IPA ya. Karena matematika yang sebelah suka IPA teman-teman. Jadi ini sosial ini atau pelajaran sosial. Oke. Apa ya? Ibu dulu ya. Oke, nama ibu tadi Cindy Oktamelinda. Teman-teman biasa ada Mbak Lisi, biasanya yang udah akrab panggilnya Ibu Sio. Ada yang manggilnya Bu Cindy, Bucin gitu, biasanya Bucin gitu. Ada yang manggilnya Bu Okta juga. Terserah teman-teman enaknya memanggil apa. Kalau dulu sih zaman sekolah ibu tuh paling suka apa ya, bahasa Indonesia, karena gurunya baik. Gitu kan, dia baik sekali dengan ibu, jadi ibu suka gitu dengan bahasa Indonesia. Oke, baik Mbak. Saya perkenalkan, nama saya Ibrahim.
Jaima. Saya dari kelas 11 1. Mata pelajaran yang saya sukai kebetulan sama ya kayak Gio, bahasa Indonesia juga. Oke. Perkenalkan, nama saya Rekiana Anislu, biasa dipanggil Revi, bisa dipanggil Anislu. Terserah teman-teman biasanya manggil. Kalau teman-teman yang disukai IPA, dan itu di mata pelajaran biologi. Pelajaran ya. Berarti kita hampir saintek semua ya teman-teman ya di sini ya. Iya. Ini karena sekarang udah kelas 11 nih. Udah ada bayangan belum pada mau lanjutin di mana? Ini udah mau naik kelas loh. Saya Bu, gimana? Saya sih pengennya jadi guru ya Bu. Jadi guru kenapa? Mbak Imro pengen jadi guru? Ya karena asik aja ngajar anak-anak itu Bu, tiap hari gitu. Jadi bawaannya nanti enjoy bahagia jadi. Pengen jadi guru apa kalau? Saya sih sebenarnya pengennya jadi PGSD ya Bu. Soalnya senang sama anak-anak gitu ya ngajarnya. Ya. Tapi jadi guru apa aja sih bebas sih Bu. Terutama ya itu tadi PGSD, kalau nggak guru bahasa Indonesia biar sesuai sama kesukaan saya. Betul, bisa ada yang lain. Ya, Bu. Ya, betul. Kalau saya karena suka biologi aku jadi pengen kayak jadi peneliti di laboratorium gitu. Tapi ya kalau semisal ini pengennya sih kayak di biologi tapi yang murni ya Bu. Kalau dia kalaupun besok gak akan terima paling ahlinya ya di biologi tapi di pendidikan palingan. Doakan bisa masuk biologi murni gitu ya. Amin gitu. Oke nih aktif nih gitu pengen jadi apa gitu. Siapa dulu Mbak Agi? Bagi dulu deh. Saya malu Ibu. Kenapa? Ya kayak suka banget digapainya gitu. Kenapa? Pengen jadi apa? Ya pokoknya suka banget kayak saya aja ngerasa kayak kok sulit ya kayaknya memilih ini gitu. Ya pengen jadi dokter sih Bu. Bagus banget. Ini banget loh cita-citanya. Soalnya saya Bisa suka bilang IPA banyak banyak hobi. saya pengen Pertama kali kenapa pengen jadi dokter? Inspirasi. terinspirasi karena saya suka IPA itu dan saya pengen membantu orang gitu menolong orang dengan kesehatan jadi saya tertarik dengan dokter itu. Mulia sekali ya teman-teman ya. Mbak Imro ada ingin mencerdaskan anak bangsa, Mbak Imro yang pengen apa Mbak Anggi pengen membantu tentang kesehatan Indonesia, Mbak Revi pengen ngembangin hal baru di biologi gitu. Siapa nanti kita nemu bantuan yang baik gitu seperti apa? Diakul gitu. Juga materi baik gitu. Oke yang terakhir nih Mbak Listi. Pengennya jadi pengusaha sih Bu. Amin. Bisa membuka lowongan pekerjaan di banyak orang. Makanya pengen banget masuk kuliah di bisnis gitu. Semoga bisa gitu. Apalagi kan Mbak Lisa tadi udah bilang pelajaran sekolahnya matematika gitu ya. Ini bisnis berapa tahu makin iya gitu labanya berapa nih gitu kan. Oke teman-teman udah akrab gitu ya satu sama lain ya udah cukup tahu latar belakangnya Mbak Revi, Mbak Imro, cita-cita seperti apa, Mbak Listi, Mbak Anggi gitu. Duduknya mungkin bisa untuk dirilekskan aja dulu konseling gitu ya. Nah, Ibu mau beritahu alasannya kenapa kok Ibu milih teman-teman di sini gitu. Karena selain teman-teman udah pernah konseling di video dari Ibu gitu, karena Ibu melihat gitu ya, karena ini udah mau di naik kelas 3 nih. Kita udah mau fokus sama yang namanya SNMPTN, SBMPTN gitu ya, dan semoga besok teman-teman masuk ke eligible juga gitu, amin gitu ya, yang bisa menggapai cita-cita yang tadi disebutkan teman-teman gitu. Ibu melihat dari rapor teman-teman gitu, karena kan ini udah classmate kemarin ini barusan terima rapat ya teman-teman ya, habis classmate itu kok Ibu melihat mungkin teman-teman juga menyadari ada sedikit penurunan dari nilai teman-teman semua gitu. Dan Ibu melihatnya ini bukan semester ini saja gitu, udah dari semester kemarinnya juga semester ganjil turun, sekarang semester genapnya pun belum ada peningkatan lagi gitu. Karena ibu juga sayang sama teman-teman gitu ya, dan terlihat potensi teman-teman ini bisa meningkat lagi gitu harapannya.
ya eligible di sekolah kita banyak gitu, apalagi teman-teman memang anggota-anggota aktif gitu di sekolah ya, yang ada OSIS berdua gitu. Banyak ikut paduan suara kan Mbak? Iya, ikut paduan suara, berarti juga PMR gitu kan, udah aktif, udah menyumbangkan piala, mungkin udah ikut lomba UTS ini kok tidak dibantu gitu kan, hanya satu ini gitu. Nah, jadi kita akan konseling kelompok mengenai itu penurunan nilai teman-teman. Nah, apa sih penyebabnya gitu? Nanti kita akan ungkap bersama-sama dan nanti kita akan mencari jalan keluar yang bersama-sama. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri karena ternyata di sampingku ada loh teman yang sama dengan aku, sejalan denganku dengan tujuan yang sama pula, ingin meningkatkan nilai juga seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Bener ya, ini nilainya turun apa? Jangan-jangan itu salah milih orang nih. Turun aja turun. Dimarahin ke orang tua. Enggak sih Bu, Enggak. cuma ya gitu Ya gitulah gitu ya ada sih agak ngomel ya. Nah, oke, banyak juga ya Mbak Agi, Mbak Risti ya, gitu merasakan berarti memang betul berdasarkan asesmen yang ada memang seperti itu gitu. Oke teman-teman, dalam konseling ini nanti ada peraturan nggak dijauhi sama yang konseling individual gitu. Nah peraturannya mungkin nanti waktunya sesuai dengan yang Ibu chatkan pada teman-teman gitu. Waktunya sekitar 30 menit untuk sesi konseling satu ini. Kita nggak konseling hari ini full semua selesai gitu ya. Jadi hari ini nanti masalah siapa yang kita selesaikan. Nanti sesi berikutnya masalah siapa yang kita selesaikan. Sesi berikutnya siapa sampai semua orang terbantu. Gitu. Nah pada kesempatan kali ini, sesi kali ini nanti sekitar 30 menit. Bagaimana teman-teman? Cukup. Oke, nanti mungkin kalau ada penambahan sedikit sekitar 10 menit kan nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalnya temannya nanti ada yang cerita, kita nggak enak itu kalau mau motong, nanti kita tambah mungkin sekitar 5-10 menit, tidak apa-apa ya? Iya. Oke. Ada kesibukan 30 menit ke depan. Kalau lagi istirahat lagi kelas meeting, insya Allah aman gitu ya. Nggak ada remedi. Udah ada remedi ya, udah tinggal tunggu habis ini liburan panjang gitu. Teman-teman itu tadi masalah waktu. Ada juga peraturan mengenai etika teman-teman. Nanti ketika misal Mbak Anggi lagi berbicara jangan langsung memotong gitu, tidak baik gitu ya. Nah kalau lebih baik nanti ketika dipersilakan begitu lagi mengungkapkan pendapatnya, lagi mengutarakan pertanyaan mungkin ingin dilontarkan. Di sini nanti Ibu harap teman-teman bisa partisipasi aktif, mau bertanya, mengungkapkan pendapat, atau mau mengasih saran pada temannya, itu tidak apa-apa. Jadi aktif aja di sini karena Ibu percaya teman-teman di sini udah aktif di sekolah, pasti banyak ide-ide menarik gitu ya. Siapa tahu kamu kan bisa kayak gini aja gitu, ya kan? Bisa seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti ada juga Ibu harap konseling ini setelah nanti keluar ini teman-teman tidak usah menceritakannya pada teman lain. Kan gak enak ya rasanya ditusuk dari belakang, ditusuk kayak ya. Nanti Mbak Rizky udah cerita A B C D E sampai Z, tiba-tiba Mbak Imran ngomong, kamu tahu nggak sih Rizky itu tadi begini, itu kan gak enak ya rasanya. Kita bayangkan saja kalau misalnya kita yang bercerita kepada teman lain, terus teman itu mengkhianati kita, itu rasanya tidak enak. Jadi kita komitmen saja di sini supaya ceritanya hanya untuk kalangan kita saja di sini. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, setelah ini nanti akan ada konseling gitu, teman-teman. Nah, kalian tadi udah tahu permasalahannya, yaitu nilai menurun. Mungkin Ibu akan bertanya dulu dari satu-satu. Apa sih, kenapa sih teman-teman itu kok 2 semester ini gitu ya, terutama ya, kok menurun nilai itu? Gitu. Oke, bisa Mbak Imran dulu diceritakan masalah Mbak ini. Apa ya Bu, saya sendiri juga bingung Bu. Tapi menurut saya dari lingkungan sih Bu. Lingkungan. Oke, kenapa? Dari kan awal semester 1 kelas 1 itu kelas 10 saya masih ibaratnya masih konsisten sama nilai saya. Nah waktu kelas 11 ini kan mulai punya teman gitu lah Bu, mulai dekat sama orang, teman-teman yang baru gitu, mulai akrab.
mereka itu mungkin sangat-sangat mempengaruhi kebiasaan saya Bu, dari yang biasanya misal jam 10 jam berapa sih kalau harus maghrib jam 7 gitu kan. Kalau misal kan saya jam 4 kan kita pulang sekolah itu Bu. Nah biasanya tuh kalau harus maghrib saya yang biasanya ngerjain tugas itu saya jadi main sama mereka gitu loh. Kan ya mungkin tergabungnya di situ sih. Oke, kalau bisa di skala nih dari 1 sampai 10, 1 itu nggak mempengaruhi hidup Mbak Imro, terus 10 itu yang paling mempengaruhi kalau di skala berapa sih Mbak Imro terganggu akan hal itu? Mungkin 8 sih Bu. 8, oke. Kita keep dulu ya ceritanya Mbak Imro, bisa lanjut ke Mbak Devi. Kalau saya ini sih Bu, soalnya kak teman saya kebanyakan kakak kelas ya Bu, jadi sering masain kakak kelas, terus kadang ya sering main-main gitu, nanti sehabis pulang sekolah ataupun weekend gitu sering mainnya, jadi kayak jarang jadi belajar gitu dari sebelumnya. Sebelumnya kan karena belum terlalu dekat sama teman-teman, terus kan waktunya cuma buat belajar. Dan sekarang udah deket, ya udah kayak udah senang bermain main aja gitu sih. Oke, itu ya. Kalau di skala seperti Mbak Imro tadi, tingkat apa ya khawatiran Mbak Devi gitu terhadap masalah itu juga besar gitu. Berapa? 8 juga. Oke. Kita tuh dulu ya Mbak. Kita lanjut ke Mbak Anggi. Kalau saya sih karena pada kelas 11 ini saya dapat jadi wakil ketua ya Bu. Jadi saya akhir-akhir ini ya emang padat banget organisasi. Jadi saya merasa ya emang jadi ikut turun karena kepadatan saya ketika saya jadi wakil ketua itu ngurusin organisasi, terus nanti masih ada masalah kepanitiaan juga itu jadi bikin berat lah Bu. Oke. Terima kasih Mbak Anggi. Itu kalau di skala seperti teman-teman tadi dari 1 sampai 10 gitu. Seberapa berat sih permasalahan Mbak Anggi yang paling berat? Mungkin di 6 sih Bu. Di 6. Iya. Oke. Mbak Rizky bisa Kurang lebih sama sih sama Mbak Anggi. Saya saat ini sibuk organisasi, saya ikut OSIS, saya juga ikut ROHIS. Selain itu, saya juga ada masalah, bapak saya sedang sakit. Itu sih Bu. Oke, kalau di skala Mbak Rizky seperti teman-teman tadi 1 sampai 10 di skala berapa? Mungkin 8. Di 8 masalahnya. Oke teman-teman, tadi kita udah mengetahui ya permasalahan satu sama lain gitu. Nah, karena tadi gue sudah bilang pada teman-teman bahwa seri satu ini mungkin kita akan bahas satu permasalahan dulu dari teman-teman siapa dulu gitu. Kira-kira tadi udah ada Mbak Imro ngasih 8 dari 10, Mbak Devi 8 dari 10, Mbak Lisi 8 dari 10, terus Mbak Anggi ada 6 dari 10. Kira-kira permasalahan siapa dulu yang ingin kita bahas nih? Kalau dari saya mending Mbak Imro dulu aja. Mbak Imro, karena kenapa Mbak Devi? Ya apa ya, biar kan lingkungannya sangat bermanfaat. Kalau saya soalnya saya sebenarnya juga sama di lingkungan, tapi kadang masih bisa itu. Oh iya. Oke. Menurut Mbak Anggi sama Mbak Risti bagaimana? Kalau menurut saya Mbak Imro sibuk karena lingkungan itu kan emang pengaruh buruk. Takutnya kan nggak segera diselesaikan, Mbak Imro nanti makin terjerumus ke circle-nya yang berdampak negatif. Mbak Anggi ya. Mbak Anggi sendiri bagaimana? Sama sih sama seperti teman-teman. Terus saya emang Mbak Imro ini mending duluan aja dulu. Oke, Mbak Imro-nya sendiri bagaimana Mbak Imro? Ya, nggak apa-apa sih Bu. Bersedia aja sih. Bersedia ya buat kita bercerita, buat kita sharing-sharing di sini pada hari ini. Oke teman-teman, buat cerita Mbak Devi, Mbak Rizky, sama Mbak Anggi, kita bahas di pertemuan atau di sesi berikutnya gitu ya. Nah untuk sekarang kita akan akan membedah dulu gitu permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Imro, dan nanti teman-teman bisa untuk memberikan pendapat, pertanyaan gitu, bisa untuk diajukan saja sama saya, persilahkan. Jadi jangan langsung diserang gitu. Dan kita tidak tahu ya perasaan orang seperti apa. Nanti takutnya Mbak Imro sakit hati, Mbak Imro nggak mau ikut konseling ini lagi kan jadi bahaya. Nanti ceritanya teman-teman nanti kemana-mana. Nah
bisa diceritakan bagaimana sih kejadiannya atau keadaan real yang sekarang Mbak Imro rasakan? Itu yang saya bilang tadi Bu. Jadi kan kelas 11 ini saya punya kayak teman circle lah ya Bu, bahasanya gitu ya. Sebenarnya saya suka main sama mereka, cuma tuh mereka itu tipe anak yang apa sih, lebih senang, lebih enjoy itu jalan-jalan gitu loh Bu. Mereka itu kayak apa sih ya gitu Bu, malas ngerjain tugas, terus sering ngajak nongkrong gitu lah Bu. Nah saya kan hampir setiap hari sih Bu, kayak kalau sekolah ntar malam kesini yuk, ntar malam ke sana gitu, pokoknya diajak nongkrong gitu lah Bu. Saya tuh bingung, saya kayak kalau aku nolak kan nggak ditemenin, kayak kalau malam nggak enak kayak gitu, karena ya merasa nggak kompak aja sih Bu, saya kayak gitu. Tapi kadang saya mikir, tapi aku belum ngerjain tugas. Terus biasanya kalau aku ngomong ke mereka, jawabannya kayak gini, udah sih santai aja, aku juga belum kok, kalau tugas itu doang, besok aja lah kayak gitu. Jadi kayak yaudah saya terbawa gitu Bu sama mereka gitu. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, circle di lingkungan rumah atau circle di sekolah itu? Di sekolah sih Bu, tapi ada anak dari kelas lain juga. Berarti dekat-dekat rumah juga gitu ya? Sebenarnya apa jauh-jauh ternyata? Kebetulan saya itu ngekos dulu, jadi ya sering juga mereka ke kos saya gitu. Oke. Baik, kok sudah lama? Semenjak saya SMA ini Bu. Berarti sudah jalan 2 tahun sekarang. Iya. Orang tua mengetahui keadaan Mbak Imro tidak? Yang sering keluar malam gitu. Nggak tahu sih Bu, karena kalau misal saya keluar atau main itu saya jarang pamitan, kayak jarang ngechat kesini atau kesitu. Paling kalau ngechat atau telepon itu cuma tanya udah makan belum gitu sih Bu. Jadi saya juga nggak yang pamit gitu kalau mau keluar gitu. Jadi kayaknya nggak tahu. Jadi orang tua belum tahu ya kebetulan Mbak Imro yang mereka sering pulang malam, apalagi cewek pulang malam itu kan sangat mengkhawatirkan ya Mbak Imro ya, dan teman-teman Mbak Imro. Mungkin Mbak Imro memiliki pandangan bahwa kalau misalnya aku tidak ikut nanti aku dijauhin, aku tidak memiliki teman lagi gitu. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal yang sama, merasa kalau aku tidak mengikuti apa kemauan temanku, nanti aku dijauhi oleh mereka. Ada yang pernah merasakan? Pernah sih Bu. Pernah. Coba diceritakan. Kurang lebih ya sama seperti kayak Mbak Imro ini aja, ada yang ngajakin saya untuk main yuk gitu, main. Kadang kayak merasa gimana nih cara nolaknya gitu, tapi saya akhirnya beranikan diri untuk ya aku lagi ada tugas nih, ada kegiatan, saya ngomong kayak gitu, dan akhirnya udah berkurang sih rasa nggak enakan saya. Jadi kayak ya udah saya los aja, ngomong aja langsung, kalau saya punya kesibukan sendiri. Oke. Kekhawatiran Mbak Anggi pas menolak itu kan pasti kan sama ya dengan Mbak Imro atau sama mau dijauhi gitu ya? Iya sama. Dijauhi. Nah, terbukti atau enggak Mbak? Terbukti gimana? Terbukti maksudnya apakah benar pas Mbak Anggi menolak mereka kok menjauhi saya? Enggak sih Bu. Enggak. Iya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke Mbak Imro? Mungkin sih Mbak Imro lebih beranikan diri aja, coba ngomong aja. Misal Mbak Imro emang pengen ngerjain tugas, coba ngomong aja langsung, ya aku mau ngerjain tugas dulu nih gitu. Dan coba lihat reaksi temannya itu, apakah yang dia malah ngajak menjauh juga dari Mbak Imro, atau malah ternyata oh ya udah ternyata Imro gak bisa diajak. Mungkin bisa gitu sih Mbak. Coba aja. Berani sih Mbak. Itu kata Mbak Imro mungkin lebih harus berani lagi gitu ya, mengungkapkan kata tidak gitu. Sering kita kayak nggak enakan dan udah iya, nanti malah menjadi lubang buat diri kita sendiri. Mungkin teman-teman saya merasakan, terutama ini nih anak organisasi semua ya, organisasi tugas aku di iniin dulu dong gitu.
ya gimana ya gitu, tapi nanti temen bilangnya ya udah deh gitu aja kan, ya udah deh gitu. Ada yang ingin ditanyakan pada Mbak Imra, digali lagi mungkin. Saya ingin bertanya pada Mbak Imro, selain teman-teman Mbak Imro yang suka ngajak jalan-jalan, main itu, apa Mbak Imro punya teman dekat yang mendukung Mbak Imro pada hal positif? Nah, karena saya dekat sama teman-teman saya ini yang ibaratnya apa sih, alasan gitu ya Mbak. Nah, teman-teman saya yang ibaratnya ambis itu juga ikut menjauh Mbak, karena mereka melihat saya kan, kok dia kayak Mbak ini sih, berarti nggak niat sih gitu loh. Jadi mereka juga yang menjauh karena mungkin melihat saya sekarang mungkin dekat sama yang lain, terus merasa saya tidak bisa diajak kerja sama mungkin ya, jadi mereka ikut menjauhin saya. Saya sih merasa mereka menjauhin saya sih, tapi nggak tahu sebenarnya tuh mereka emang menjauh apa enggak. Kalau dari Mbak Imro sendiri nih, lebih nyaman sama teman-teman yang suka ngajak main ini atau teman-teman yang ambis ini? Sebenarnya tuh saya suka yang imbang sih Mbak, kayak waktunya main ya kita main, kalau waktunya kita ngerjain tugas ya ngerjain tugas gitu loh. Tapi mereka itu teman-teman saya sekarang ini lebih dominan ke main sih, karena ya gitu lah, mereka juga apa ya, kalau ada tugas itu mereka kayak ya udah santai gitu loh, kan mereka ngerjainnya di kelas, kalau nggak minjem apa nyontek lah ibaratnya gitu. Jadi saya juga ikutan ya ke bawah gitu loh, karena ya gitu lah Mbak. Tapi sebenarnya saya senang-senang aja main sama mereka, cuma ya minusnya di situ, akademisnya disingkirkan gitu ya, dikesampingkan. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, tanggapan mungkin Mbak Revi? Oke. Kira-kira teman-teman Mbak Imro yang saya ngajak main tuh hampir tiap hari kah atau ya kadang-kadang? Nah, jadi kalau misal pulang sekolah itu mereka selalu main ke kos saya dulu, main gitu. Terus kalau misal mereka ini ngajak nongkrong tuh ya udah direncanain dari sekolah gitu loh. Jadi ntar jam segini kita main yuk kayak gitu. Kalau misal kita nggak ada niatan main, mereka tuh di kos saya dulu kadang bisa sampai jam 9, jam 10 mereka baru pulang. Jadi kan waktu istirahat dan waktu saya belajar juga agak terganggu ya Mbak, karena mereka kan di kos saya gitu loh. Gitu, agak sulit ya teman-teman, apalagi kan di kos tidak ada pendampingan orang tua, jadi teman-temannya mungkin merasa nyaman juga, yaudah sih punyanya Imro juga gitu mungkin pikirannya. Dan Mbak Imro juga pasti memiliki gaya hidup sendiri gitu, dimana kalau anak kos biasanya ibu yang pernah merasa menjadi anak kos harus nyuci baju sendiri, belum nyari makannya gitu. Sedangkan teman-teman Mbak Imro di sini pasti dengan orang tuanya gitu di sekitar sini, itu ya udah mereka mungkin tanggung jawabnya lebih sedikit daripada Mbak Imro yang sedang ngekos gitu kan. Mereka mungkin makan udah disediakan, cuci baju mungkin udah siap, tinggal pakai gitu. Nah mungkin bebannya di situ juga Mbak Imro pengen kalau kata anak zaman sekarang pengen gaul gitu sama temennya, pengen main, tapi belum bisa caranya mengontrol porsi mainnya Mbak Imro sendiri, masih ini sungkan untuk menolak teman-teman yang selalu mengajak untuk keluar, untuk have fun gitu. Ya betul Mbak Imro. Betul Bu, apalagi kan mereka sering banget di kos saya kan. Masa saya harus ngomong pulang dulu sana gitu kan, nenek enak aja ngusir gitu. Kadang juga mereka sampai nginap. Malah pernah Bu kayak apa ya, mereka kan nginap di saya, tapi itu habis itu mereka tuh pergi nggak tahu kemana Bu. Terus orang tuanya nyariin di saya, kan saya nggak tahu. Ya gitu lah Bu. Pernah juga waktu saya main di tempat teman saya, mamanya bilang kemarin ini nginep di kamu Mbak gitu. Saya jawabnya enggak, karena ya memang enggak di saya Bu, enggak di saya. Terus dia kemana
dilakukan apa enggak, karena ya sebelumnya nggak ada apa sih komunikasi ya, cuma tiba-tiba kayak gitu. Saya jadi bingung ngomong ke, ternyata juga tempat kos saya itu sering jadiin alasan mereka buat padahal nggak bisa ya. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin memahami Mbak Imro bisa dikatakan jadi tamengnya teman-temannya gitu. Kalau misalnya teman-teman keluar bisa jadi keluarnya dengan pacarnya mungkin teman-temannya. Tahu karena tidak ngabarin. Iya, tidak ngabarin Mbak Imro, dan Mbak Imronya yang jadi kesulitan. Dan biasanya kan kita ada kecenderungan ingin apa ya namanya, melindungi teman kita gitu. Jadi kan kita mau berbohong, takutnya alasannya berbeda mungkin gitu ya. Tapi kan sebenarnya tidak berbohong, dan macam memang benar yang Mbak Imro sudah lakukan tadi, berkata jujur aja gitu. Nah, kalau boleh tahu Mbak Imro, setelah kejadian seperti itu kan, terus Mbak Imro berkata tidak dengan orang tua mereka, terus respon teman-teman Mbak Imro itu bagaimana? Kebetulan kan dia juga nggak bilang ke saya, jadi ya, dia memaklumi kalau saya bilang jujur kayak gitu. Tapi saya mikirnya tuh takutnya saya tuh disangka sama orang tuanya tuh saya yang menyebabkan anak ini kayak gitu gitu loh. Apalagi dia tuh di semester ini kebetulan dia anak lain sih Bu, anak sekolah lain. Cuma memang sekolah kita dekat Bu. Dia tuh kebetulan di semester ini tuh peringkatnya paling bawah. Nah, saya takutnya tuh disangka orang tuanya saya yang Menjadi pengaruh negatif kepada temannya. Padahal saya ya nggak tahu Bu kenapa dia kayak gitu. Oke, jadi teman-teman Mbak Imro itu takut disangka menjadi pengaruh negatif kepada temannya gitu ya, takut mungkin disangka oleh orang tuanya Mbak Imro bahwa Mbak Imro membawa pengaruh negatif terhadap anaknya, karena memang kebetulan teman Mbak Imro ini memiliki peringkat bawah gitu, dan Mbak Imronya juga tadi memiliki permasalahan bahwa keseret gitu ya, bisa katakan kebiasaan-kebiasaannya menjadi tidak seperti yang dahulu lagi. Mungkin dahulu Mbak Imro sering mengerjakan tepat waktu, kerjaan rumah gitu. Dua semester ini menjadi performanya menurun gitu. Nah, dari cerita Mbak Imro tadi ada tanggapan pertanyaan mungkin atau saran deh, nggak apa? Tidak pernah merasakan mungkin Mbak Devi yang hampir sama permasalahannya tadi dengan teman gitu ya? Iya, saya juga udah pernah. Tapi kalau saya sekolah ya itu kebanyakan temen di rumah sih Bu. Kalau sekolah nanti ditanyain udah pulang sekolah belum gitu. Kalau udah nanti biasanya pada ngajak juga sih Bu bersama. Tapi ya kadang masih bisa nolak gitu, berani nolak buat alasan aku capek habis tadi ada organisasi di sekolah itu sih. Jadi nggak selalu saya iyain gitu aja. Mbak Devi punya perasaan seperti Mbak Imro nggak kalau pas pertama kali ngomong berkata tidak gitu ya, ada perasaan takut dijauhi gitu? Iya pasti sih Bu, pasti kadang ngerasa kayak gitu. Soalnya kan udah temen rumah kan teman deket dari kecil ya Bu, jadi kayak menolak gitu kan nggak enak. Orang biasanya mereka misal saya butuh mau pengen ngajak kemana, mereka jarang ada yang nolak gitu. Jadi awal kayak nolak itu nggak enak banget gitu sama teman. Oke, terus pikiran Mbak Devi setelah menolak itu apakah beneran terjadi? Teman-teman Mbak Devi itu menjauhi Mbak Devi atau? Ya enggak sih Bu, mungkin kadang teman masih memaklumi ya, soalnya masih mereka biasa aja. Soalnya juga ada beberapa teman saya ya tahu kalau saya juga mengikuti kegiatan di sekolah gitu. Oke, berarti tidak terbukti ya kekhawatiran Ya. Mbak Devi itu setelah berkata tidak, sama seperti Mbak Anggi tadi, ternyata setelah berkata tidak kok teman-teman bisa memaklumi gitu. Mungkin Mbak Imro di sini kekhawatirannya karena belum mencoba berkata tidak, betul Mbak Imro?
Mungkin benar sih. Benar ya, benar. Kita belum pernah mencoba untuk berkata tidak, kan? Makanya ketakutan dalam diri Mbak Indro itu semakin besar gitu, semakin takut untuk itu menolak gitu. Dan ini adalah perilaku yang kurang sehat ya teman-teman, karena ya itu tadi banyak pengaruh negatifnya jadinya, baik untuk diri kita maupun orang lain gitu. Kalau ibu sendiri pribadi gitu ya, kalau mungkin negatifnya pahit-pahitnya dimakan kita itu mungkin nggak apa-apa. Kalau nggak enaknya itu orang lain yang kena gitu, yang kena getahnya kita karena kita tidak berani berkata tidak. Itu tadi temennya Mbak Indro mungkin menjadikan Mbak Indro tameng kepada orang tuanya. Terus orang tuanya temennya Mbak Indro tadi bisa jadi berprasangka negatif kepada Mbak Indro gitu, dan diri Mbak Indro sendiri menjadi lelah gitu pastinya kan. Semua orang di dunia ini, semua manusia teman-teman itu ada energinya, porsi energinya masing-masing. Kalau teman-teman tahu introvert dan extrovert itu kan berbeda ya. Mungkin teman-teman ada yang introvert, ada yang extrovert, tapi mungkin yang di sini kebanyakan extrovert ya, karena anak organisasi biasanya wah gitu ya. Nah itu berbeda gitu. Extrovert mungkin senang berbicara dengan orang, tapi tetap butuh waktu peluang untuk diri sendiri juga. Begitu juga dengan teman-teman yang kepribadiannya mungkin introvert gitu ya, butuh waktu untuk dirinya sendiri gitu. Nah karena Mbak Indro sekarang asal Mbak Indro itu sedang berada di kos gitu ya, jadi memang bebas, tidak memiliki peraturan gitu. Peraturan mungkin dari ibu kos cuma maksimal pulang jam sekian gitu ya Mbak Indro, benar ya. Nah tidak boleh membawa laki-laki, mungkin peraturan hanya sebatas itu. Tapi besok di dunia yang sesungguhnya teman-teman, itu memang kita lah yang harus membatasi diri kita sendiri. Jadi berani berkata tidak itu ada baiknya gitu. Nah karena kita udah mengetahui nih permasalahan Mbak Indro ingin merubah kebiasaannya tadi Mbak Indro, di mana kebiasaannya itu disebabkan karena Mbak Indro itu belum bisa menolak ajakan teman Mbak Indro. Nah di konseling kali ini kita akan menggunakan itu namanya assertive training. Nah ada yang tahu teman-teman? Ada yang pernah dengar? Cuma dengar sih Bu, Pernah dengar Mbak Rizky? tapi nggak tahu Bang. Nggak tahu apa, oke. Nah assertive training ini teman-teman, nanti kita akan berlatih gitu, bagaimana sih cara menolak sesuatu hal yang ingin kita tolak gitu, tapi dengan cara tidak menyakiti hati orang yang kita tolak itu. Jadi bagaimana sih caranya? Kita akan berlatih di sini. Mungkin nanti saya akan mencoba menunjuk salah satu teman-teman, atau mungkin ada relawan yang akan menjadi lawan bicara Mbak Indro. Jadi role-nya Mbak Indro menjadi diri Mbak Indro sendiri, dan teman yang lain nanti akan mencoba menjadi diri temannya Mbak Indro yang tadi ngajak main gitu. Nah diajak aja Mbak Indro-nya sampai mau gitu, dan kita akan berlatih gimana untuk berkata tidak. Memang awalnya sulit Mbak Indro berkata tidak, mungkin kayak ya udah deh gitu kan. Tapi dengan adanya latihan ini, Ibu harap nanti Mbak Indro bisa mengimplementasikannya secara langsung, bisa dipraktikkan pada teman Mbak Indro yang seringnya. Teman-teman ada yang mau relawan menjadi contoh anggota menjadi contoh teman Mbak Indro tadi? Saya boleh Bu. Oke, Mbak Risti. Kita coba ya kayak drama gitu. Biasanya ini kan tadi katanya habis drama, main drama nih, pakai baju bebas gitu ya. Oke. Mungkin percakapannya biasanya dimulai siapa Mbak Indro? Teman Mbak Indro yang ngajak main. Bisa sih Bu, tapi saya bingung anggapan saya tuh harus gimana gitu. Saya belum bisa memberikan jawaban yang baik. Oke. Mungkin kita coba dulu dengan tanggapan yang biasanya Mbak Indro ucapkan. Itu kayak ya udah deh gitu, nggak apa-apa. Seperti apa Mbak Indro mengucapkannya seperti biasa. Nah nanti setelah itu kita akan mencoba berlatih yang benar seperti apa gitu. Oke, Mbak Risi mungkin bisa dimulai diajak main layangan mungkin Mbak Risi. Oke. Cing, nanti pulang sekolah main yuk. Kemana? Tapi aku belum ngerjain tugas. Nanti malam aja ngerjain
sore kita pulang. Tapi kalau malam biasanya aku ini sih kayak udah capek main soalnya kayaknya belum bisa. Ayolah Im, ada Amel juga, ada Cindy juga. Masa kamu nggak ikut sih? Ayo ya, kita juga belum ngerjain kok. Gimana ya, tapi aku kayaknya nggak bisa kalau hari ini. Cuma bentar aja. Oh gitu ya. Emangnya mau main kemana? Kita mau ke alun-alun. Emang mau ngapain ya? Ya kita jajan aja, nongkrong gitu, lihat pemandangan sore hari. Mungkin besok aja gimana? Kan besok kita mau ujian. Kayaknya nggak bisa deh. Oh gitu ya, udah deh kalau gitu. Maaf ya. Iya. Oke. Tapi saya konteksnya itu ini tadi ini ya pas kan ngajar mainnya siang ya. Iya, habis sekolah sampai sore. Soalnya kalau sekolah di kan sampai sore ya. Kalau siang. Oh, berarti kasusnya Mbak Imo lebih ke malam hari gitu ya. Biasanya diajak kemana Mbak Imo? Ya makan kayak nongkrong di kafe, ada di kayak alun-alun juga sih. Tapi lebih sering kayak nongkrong di kafe gitu sih Bu. Oke, seperti itu. Terima kasih Mbak Listi yang sudah menjadi partisipasi gitu ya, sudah memberikan apa namanya dialog gitu kepada Mbak Imo. Nah, ini kita bukan soal di sini. Tadi Mbak Imo gimana rasanya menolak? Saya tadi spontan aja kayak nggak mikir perasaan yang ini apa balisti ya, karena kan ini konteksnya cuma ya dia bukan teman saya yang asli, jadi saya ya sebenarnya ya otomatis saja sih tadi Bu. Kalau misalnya Saya nggak tadi mikirin perasaannya banget. Kalau misalnya tadi Mbak Listi itu teman yang sering ngajak Mbak Imro itu tadi bagaimana? Apakah tanggapannya akan sama? Mungkin akan sama sih Bu, tapi saya menurutnya lebih hati-hati lagi karena kalau tadi kan saya kayak langsung enggak gitu kan. Kalau mungkin kalau teman saya ngajaknya ngajak, mungkin saya bisa pura-pura kebetulan gitu. Tapi kadang saya bingungnya itu kalau mereka langsung ke kos, kalau enggak mereka langsung main ke kos gitu loh Bu. Dan masa harus ngusir gitu kan. Oke. Apalagi kalau kok mereka nggak pulang sih kayak gitu kan. Aku mau jadi tugas kayak gitu. Kalau misal secara chat ya saya masih bisa lah kayak pura-pura nggak tahu gitu. Oke, seperti itu. Itu teman-teman tadi Mbak Imro udah menjelaskan gitu ya bahwa sering berbohong juga berarti ya sama teman-teman yang ngajak kalau diajak. Ya daripada saya harus nolak Nolak, gitu. Saya bawa aja gitu. Mbak Imro masih kebingungan gimana caranya menolak yang baik gitu. Tapi Mbak Listi, berarti tadi setelah ditolak oleh Mbak Imro, ada perasaan sedikit gimana gitu atau udah baik kok gitu? Kalau mungkin saya sebagai temannya Mbak Imro yang udah dekat kemana-mana bareng, mungkin agak kesinggung ya Bu. Kan kita kemana-mana bareng, masa kita mau main dia mau ngerjain tugas gitu, kayak nggak imbang gitu. Oke, sebaiknya gimana Mbak? Ada masukan atau? Tergantung temannya Mbak Imro juga sih Bu. Kalau temannya Mbak Imro itu emang apa ya Bu, nggak bisa gitu nerima Mbak Imro, ya mau gimana pun pasti tetap tersinggung. Oke, ada masukan teman-teman supaya Mbak Imro bisa menolak dengan cara halus mungkin gimana verbalnya, perkataan yang benar? Cara nolak yang benar ya sebenarnya seperti apa? Mungkin kalau dari saya sendiri karena kemarin saya ngomong jujur aja sih Bu. Kalau nanti aku kayak kan ngerjain tugas itu ya, aku bilang aja kalau misalnya nanti kalau nanti tugas aku nggak selesai, aku masih sibuk ini nih, kalau mungkin Imro sibuk lagi sibuk apa gitu ya, Imro ngomong aja kalau lagi sibuk gitu. Menurut saya itu
itu lebih mending kayak gitu daripada Imro ini kamu malah ya udahlah gitu. Soalnya aku sering lihat juga kan kita sekelas ya, aku kadang lihat kalau mau pulang sekolah itu anak kelas ada yang ngajakin kayak gitu, dan aku denger kan ya, aku lihat tuh kamu masih sering ya udah deh, tapi yang aku lihat kayak mukamu ya udah deh gitulah. Ya ada sedikit Iya, keterpaksaan gitu. mungkin kalau kamu nyoba ngomong langsung aja, mungkin ya udah coba aja dulu, kamu beraniin diri dulu toh. Kalau misalnya dari pandangan teman-teman kelas kita yang lain kan tadi ada yang sedikit jauh nih karena kamu jarang belajar bareng gitu sama mereka. Nah, kalau dari pandangan mereka itu karena sempat ngobrol juga sama aku gitu, mereka kayak ragu aja karena ya itu kamu juga akhirnya jarang main. Mungkin kalau kamu akhirnya ya udah diajak bareng sama mereka, kamu akhirnya ya udah diterima lagi kok sama teman-teman, soalnya teman-teman masih mau sebenarnya. Iya. Berarti terungkap fakta satu baru lagi ya Mbak Imro, ternyata teman-teman yang tadinya mungkin Mbak Imro kira menjadi Mbak Imro karena mungkin Mbak Imro sudah mendapatkan pertemanan lain gitu, ternyata masih mau kok menerima Mbak Imro, masih mau kok belajar bareng ternyata ya Mbak ya. Nah seperti itu. Nah kalau yang Ibu tadi berdasarkan kata-kata Mbak Anggi, benar Mbak Anggi bilang tapi ya itu menurut Ibu benernya ya, menurut Mbak Imro mungkin Mbak Imro bisa menilai gitu benar atau tidak. Tapi kalau menurut saya Bu, sejak saya dekat sama teman-temanku ini yang saat Iya. saya tuh jadi kayak misal ada kelompokan saya tuh jadi nggak diajak gitu. Padahal waktu dulu tuh saya diajak kan, kalau sekarang enggak. Mereka kayak ini kan mereka membentuk kelompok sendiri, terus akhirnya saya kelompokan sama teman-teman saya ini. Nah tapi sebenarnya saya nggak apa-apa kelompokan sama teman-teman saya ini, tapi mereka tuh kayak mengabaikan gitu loh Bu, mereka nggak mau kerja gitu. Terus saya ya pengennya juga membawa mereka belajar bareng gitu, tapi susah memang Bu, mereka tipe yang nggak suka belajar mungkin ya. Terus ya makanya saya merasa kalau anak-anak ini itu menjauhi saya. Mungkin bisa untuk setelah sesi konseling ini mungkin ditanyakan gitu, kalau mau belajar nggak, aku ikut dong gitu. Ditanya yang inisiatif terlebih dahulu gitu. Mungkin kalau Mbak Imro ingin merasakan kelompok belajar lagi gitu ya, kelompok yang pertemanan yang Mbak Imro sering belajar gitu, teman-teman belajar, mungkin Mbak Imro bisa bertanya, aku diajak dong gitu. Seperti kata Mbak Anggi tadi, sepertinya teman-teman masih menerima Mbak Imro gitu. Dan mungkin ini sedikit seperti alasan Mbak Imro, tapi memang Mbak Imro bisa menolaknya tanpa harus berbohong itu dengan cara, ini tips saja dari Ibu, bisa dipakai atau tidak. Bilang aja dengan jujur seperti kata Mbak Anggi, kamu kan di rumah gitu, mungkin kamu udah bisa A B C udah semua tersedia, aku kan anak kos gitu, aku masih harus gini-gini, bentar dulu ya, aku nggak ikut dulu, aku masih mau ini beresin kos kayak atau apa gitu. Mungkin juga teman-teman yang di rumah itu juga ada tanggung jawabnya sendiri, tapi mungkin untuk Mbak Imro tanggung jawabnya lebih besar gitu. Dijelaskan aja secara real apa yang ingin Mbak Imro ungkapkan gitu, seperti nggak perlu berbohong gitu. Kita kurangilah berbohong itu, karena kita alhamdulillah sini Islam semuanya, berbohong itu dosa, kita tahu berbohong itu dosa gitu, dan kita nggak mau karena kebohongan kecil-kecil itu menjadi kebohongan yang besar. Kan banyak ya kebohongan kecil, dari kecil dari satu kebohongan kita berbohong demi kebohongan itu tidak terungkap, dan akhirnya nanti pasti kebohongan itu akan terungkap semua. Daripada nanti di akhirnya kita susah juga, kita sulit juga, lebih baik dari sekarang Mbak Imro jujur aja pada teman Mbak Imro, dan jujur juga dengan diri sendiri. Begitu pula dengan Mbak Revi tadi, permasalahannya yang hampir sama. Mbak Revi juga harus jujur dengan diri sendiri dan jujur juga dengan orang lain gitu, dan teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan gitu dari
cerita tadi, jangan sampai kita mengorbankan diri kita, sedangkan orang lain itu selalu apa ya namanya, mungkin memandang kita sebelah mata, kayak dia aja gampang kok gitu kan. Kita harus menghargai diri kita dulu sebelum kita bisa menghargai orang lain, seperti itu teman-teman. Nah, Mbak Imro, mungkin Ibu ada tugas buat sesi pertama ini. Coba Mbak Imro, karena Mbak Imro tadi bilangnya hampir sering gitu ya intensnya, kalau seminggu deh Mbak Imro, diajak keluar itu berapa hari kalau dalam seminggu? Mungkin 3 kali, yang sisanya mereka cuma main di kos. Saya tuh pengennya saya bisa bilang ngajak mereka itu buat belajar bareng gitu loh. Nah, Mbak Imro kan pengen ngajak bareng, belajar bareng gitu ya. Iya, soalnya juga kalau kita bawa belajar bareng gitu loh. Tapi emang saya tuh bingung loh ngomongnya, soalnya ya itu takut nanti dikiranya maksa kayak gitu. Oke, aku paham banget, pasti agak apa ya namanya, ganjel gitu di hati, karena apa yang kita mau dan apa yang kita perbuat itu tidak sama, tidak selaras gitu. Pasti ada yang ganjel dari Mbak Imro. Mbak Imro mungkin bisa mengungkapkan pendapat Mbak Imro setelah ini dengan teman-teman. Ayo, kalau misalnya kita ngerjain tugas dulu, habis itu main gimana? Gitu. Mungkin bisa. Iya. Atau teman, pasti nanti ada gini, nggak mau, males gitu. Ya udah sih, setidaknya udah nyicil gitu. Mungkin Mbak Imro bisa, ya udah sih setidaknya kita udah nyicil. Atau mungkin kita ke kafe aja ngerjainnya biar suasananya ini gitu. Daripada kita mengatur menggibahin orang gitu kan. Mbak Imro mungkin bisa berkata seperti itu. Ini teman-teman, setelah Ibu tadi bilang seperti itu gitu ya, mungkin contoh gitu. Kira-kira teman-teman kalau Ibu temannya teman-teman ngomong seperti itu, apakah teman-teman akan tersinggung? Enggak sih. Enggak. Sepertinya tidak Mbak Imro. Jadi teman bisa mempraktekkan saja. Ayo, kita kalau mau main kafe aja gimana? Kita ngerjain sekalian. Habis itu kan udah tuh, kita nggak punya beban gitu. Jadi kita ajak ke arah yang lebih positif. Jadi Mbak Imro bisa mengubah perilaku Mbak Imro yang tadinya mungkin suka menunda bikin tugas gitu ya, jadi lebih positif lagi, dan teman-teman Mbak Imro juga bisa mengikuti gitu. Jadi satu pertemanan itu bisa sehat pertemanannya, dan Ibu harap juga teman-teman di sini memiliki pertemanan yang sehat. Jika temannya ada yang bisa kita katakan mungkin kurang atau mungkin menyimpang gitu, ada perilaku menyimpang dari teman-temannya, bisa diajak ke arah yang lebih positif lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, Ibu ada penugasan dari sesi satu ini. Mbak Imro tadi, Mbak Imro juga berkata mungkin sekitar seminggu ada 3 kali keluar gitu ya. Mbak Imro bisa mulai menolak sesuai dengan keadaan Mbak Imro. Mungkin harusnya ini kayaknya aku tolak deh gitu. Mbak Imro bisa mulai menolak ajakan teman Mbak Imro itu jujur aja gitu. Kalau bisa memang sampai ya udah, kalau mau nggak ikut dulu nggak apa-apa gitu. Atau Mbak Imro tadi punya visi misi kalau ingin mengajak teman Mbak Imro ke arah yang lebih positif, itu juga bisa dilakukan. Mungkin nanti Mbak Imro bisa nulis di buku harian Mbak Imro atau apa, nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya apakah ada peningkatan atau tidak sih dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Seperti itu Mbak Imro. Nanti bisa dipacu juga dengan setelah Mbak Imro nolak gitu, tapi kan rasanya lega ya Mbak Imro. Bayangin kita kalau kita udah nolak nanti kan lega. Mungkin Mbak Imro bisa self reward gitu. Biasanya Mbak Imro kalau self reward itu Buat nyenengin diri sendiri gitu Iya. ya. Biasanya saya sendirinya itu kayak beli barang yang lucu-lucu. nah, beli barang yang lucu. Mungkin Mbak Imro bisa habis nolak teman gitu kan, bisa self reward, kayaknya aku karena udah bisa berhasil mengungkapkan apa yang aku mau, kayaknya aku harus self reward buat diriku sendiri deh, gitu, barang lucu gitu ya. Atau mungkin ada yang lain, Mbak Imro nonton drakor misalnya kan, kayaknya Mbak Anggi nih kayaknya biasanya cerita ke saya sering nonton drakor gitu kan, self rewardnya nonton drakor yang tadinya sejam jadi 2 jam gitu kan. Nah seperti itu Mbak Imro, bisa mungkin dilakukan. Sebenarnya bisa sih.
Kita sudah punya apa sih bayangan sudah punya bayangan. mau saya katakan. Oke, semoga apa namanya misi gitu ya, tugas yang ada ini bisa Mbak Imro lakukan sehingga Mbak Imro bisa menimbang-nimbang sendiri. Oh ternyata yang ini harus aku tolak deh kayak. Ya ini kayaknya anak ini harus aku ajak deh. Atau oh ya udah nggak apa-apa sekali-sekali aku pergi nggak apa-apa. Nah nanti bakal tercipta lingkungan yang lebih positif di diri Mbak Imro dan di diri sekitar Mbak Imro. Dan itu juga dengan teman-teman cara tadi itu bisa dipakai. Mungkin teman-teman punya kayak aku malas deh ngerjain tugas gitu, teman-teman bisa dipacu dengan self rewardnya gitu ya. Ya udah aku kayaknya kalau tugas 1 jam habis ini aku bakal nonton drakor 1 episode gitu 1 episode gitu. Ya udah aku harus ngerjain dulu selesai gitu. Alhamdulillah sesuai target gitu ya, kayak target. Dan teman-teman bisa menyenangkan diri teman-teman sendiri dengan hal yang teman-teman sendiri sukai gitu. Kalau dulu ada teman ibu itu self rewardnya mandi. Self rewardnya mandinya mandi ngungkung gitu di dalam bak katanya gitu. Jadi kalau udah selesai apa gitu biasanya kan kerjain apa gitu, udah aku mau self reward dulu gitu biasanya. Teman ibu biasanya seperti itu. Aku mau mandi gitu. Karena katanya kalau habis mandi tuh beban tugasnya itu merotol katanya, bisa hilang katanya. Itu lagi jadi fresh lagi segar gitu. Refresh otak juga ya mandi, kegiatan mandi. Teman-teman mungkin bisa mempraktekkan seperti yang Mbak Imro ingin praktekkan, akan praktekkan gitu ya. Nanti di sesi berikutnya akan kita pantau bersama gitu. Apakah Mbak Imro ini sudah bisa menolak ajakan teman gitu atau tidak, atau apakah ada kebiasaan baru yang timbul dari itu yang sudah Mbak Imro lakukan gitu tadi gitu. Nah mungkin waktunya udah sekitar 30 menit teman-teman. Mbak Revi udah bawa jam udah berapa lama gitu Mbak? Udah 30 pas Mbak Imro juga bawa jam 30 pas. Oke. Berarti sesuai dengan target kita tadi 30 menit. Kalau kita tambah 5 menit 10 menit tidak apa-apa gitu. Nah, alhamdulillah permasalahan Mbak Imro tadi udah ada dan keluar. Mbak Imro akan mencoba mencoba berkata tidak gitu, mencoba mengungkapkan apa yang ingin Mbak Imro katakan. Nah, semoga kebiasaan baru itu akan timbul dari yang Mbak Imro lakukan itu tadi. Bisa itu simpulkan? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat lain mungkin sebelum aku simpulkan? Cukup. Nah, Ibu simpulkan tadi menurut sudah mengungkapkan permasalahannya terkait kenapa sih kok nilai teman-teman itu bisa turun gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sedikit mengulik gitu ya permasalahan terkait Mbak Imro gitu, karena ternyata Mbak Imro ini nilainya turun akibatkan Mbak Imro sering diajak temennya keluar, jadi tugas-tugasnya mungkin terbengkalai gitu dan memiliki pengaruh negatif lain seperti mungkin dijauhi temannya yang lain gitu kan. Dan Mbak Imro belum bisa mengungkapkan kata tidak untuk menolak ajakan teman-temannya itu. Nah, jadi di sini juga kita sudah menggunakan assertive training gitu ya, cara untuk menolak dengan baik bagaimana, dan tadi sudah dipraktekkan juga. Mbak Listi terima kasih sudah dipraktekkan menjadi temannya Mbak Imro, dan Mbak Imro tadi juga sudah berlatih berkata tidak itu seperti bagaimana, dan sudah ada masukan dari teman-teman gitu terkait dengan permasalahan Mbak Imro. Semoga apa yang kita dapatkan di konseling ini dapat berdampak baik bagi diri Mbak Imro sendiri, bagi teman-teman yang lain di sini, dan bagi diri saya sendiri. Seperti itu teman-teman, karena waktu kita sudah habis gitu. Sebenarnya bisa kita akhir konseling kita gitu. Mungkin setelah ini bisa beraktivitas lagi gitu. Dan teman-teman jangan lupa
kalau misalnya udah kepepet gitu atau udah kayaknya aku udah mau cerita deh gitu, aku nggak tidak bisa membenamnya sendiri gitu, jangan dipendam lama-lama. Silahkan hubungi ibu aja di nomor yang selalu ibu bisa, teman-teman langsung ungkapkan aja. Mungkin kalau pertemuan kali ini kita cuma membahas mengenai kenapa sih kok nilai teman-teman turun. Ternyata teman-teman memiliki permasalahan lain, mungkin di bidang belajarnya atau mungkin di sosialnya ternyata ada permasalahan apa, bisa untuk langsung hubungi ibu, nggak usah sungkan gitu. Insya Allah ibu bakal bales satu-satu, tapi dari bawah ya. Dari bawah, jangan di PP gitu, jangan. Nanti ibu bales dari satu, kalau di spam kan nanti naik terus ya, sedangkan ibu bacanya dari bawah kan nggak selesai nanti. Nah gitu. Semoga hari ini itu kita mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat gitu. Nah, bisa minta tolong di skala Mbak Imro. Tadi kan Mbak Imro sudah skala 8 gitu ya, dari 1 sampai 10 udah memberikan skala 8 untuk permasalahan diri Mbak Imro ini gitu. Setelah melakukan konseling ini, berapa sih Mbak Imro kalau bisa di skala dari 1 sampai 10, 1 merasa permasalahannya tidak begitu berat, terus 10 permasalahannya sangat berat, apakah ada perbedaan setelah melakukan konseling? Mungkin masih di 7 ya Bu, karena saya udah punya bayangan tentang apa sih yang mau saya katakan ketika diajak sama teman-teman ini, tapi saya belum tahu responnya kan Bu. Jadi mungkin di 7 dulu sih Bu. Nanti kalau udah ada udah saya praktikkan beratnya, mungkin semoga bisa turun lagi. Amin, semoga bisa turun ya teman-teman. Dan teman-teman di sini jangan lupa dipantau juga Mbak Imro ya. Mungkin bisa jadi teman main juga, atau mau bikin circle pertemanan lagi dengan Mbak Imro gitu ya. Gitu, teman main dipantau, atau nanti di jalan jangan permut-permutan, apa ya bahasanya, jangan akal-akalan gitu. Silahkan mungkin bisa tanya juga progresnya tuh gimana gitu, supaya Mbak Imro juga merasa semangat gitu, merasa semangat karena saya terpacu juga gitu. Dan begitu juga dengan teman yang lain, Mbak Revi bisa bertanya dengan Mbak Egy gimana dan lainnya. Jadi kita menjadi support group gitu, grup yang saling support di sini gitu ya teman-teman. Oke, karena waktu udah habis dan teman-teman pasti punya memiliki kegiatan sendiri-sendiri, Ibu akhiri saja konseling kali ini. Dan untuk sesi konseling kedua nanti akan Ibu kabari via WhatsApp lagi gitu. Berarti kalau kemarin kan kita Ibu belum bikin grup ya, kalau Ibu bikin grup gak apa-apa ya, nanti malam nanti Ibu masukkan teman-teman satu grup, jadi kita bisa saling untuk diskusi waktu pertemuan berikutnya di via grup saja seperti itu. Oke, Ibu akhiri. Mungkin bisa untuk dipimpin doa Mbak Lisi untuk penutupan. Oke teman-teman, marilah kita berdoa sebelum kita mulai doa mulai. Doa selesai. Oke. Amin. Sekian dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa melanjutkan kegiatan aktivitas masing-masing. Ibu yang terima kasih juga ini. Ya. Aduh, semoga ini besok sesi kedua bisa lancar lagi seperti ini gitu ya. Hati-hati pulangnya. Ya. Mari Mbak Listi, semangat. Thank you.